Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Nasrin. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairul Ternate. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem endokrin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi sistem endokrin. Kompetensi dasar 1.1, siswa mampu menjelaskan apa itu sistem endokrin. 2.1, siswa mampu menjelaskan macam-macam sistem endokrin. Tujuan pembelajaran 1.1 untuk mengetahui apa itu sistem endokrin. 2.1 untuk mengetahui macam-macam sistem endokrin. Nah, sistem endokrin yaitu sistem yang melibatkan kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon, kemudian diedarkan oleh darah menuju bagian-bagian tubuh yang memiliki reseptor. Jenis kelenjar endokrin dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kelenjar endokrin yang pertama kita bahas adalah kelenjar pineal. Nah, kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang mengatur ritme biologis tubuh, yang salah satu contoh dari ritme biologis tubuh yaitu mengatur kapan kalian tidur dan kapan kalian bangun. Nah, yang kedua yaitu hipotalamus. Hipotalamus ini sangat penting bagi sekresi hormon pada bagian hipofisis. Nah, teman-teman, berikut ini adalah salah satu contoh hormon yang menghasilkan oleh hipotalamus yang akan mempengaruhi hipofisis. Hipotalamus menghasilkan tirotropin releasing hormone atau TRH yang akan dibawa oleh darah dan berpengaruh terhadap reseptor-reseptor yang ada pada hipofisis anterior. Pada bagian hipofisis anterior, TRH akan mempengaruhi sel-sel tersebut untuk mensekresikan hormon TSH. Yang ketiga yaitu tiroid dan paratiroid. Tiroid menghasilkan dua hormon yaitu tiroksin dan juga kalsitonin. Sedangkan pada paratiroid menghasilkan satu hormon yaitu parathormon. Tiroksin merupakan hormon yang mengatur metabolisme tubuh serta perkembangan mental, sedangkan kalsitonin yaitu menurunkan kalsium dalam darah dengan cara menimbulnya di dalam tulang. Berbeda halnya dengan paratiroid, yaitu meningkatkan kadar kalsium darah dengan cara mengambil di dalam tulang kelenjar endokrin yang termasuk juga kelenjar eksorin. Nah, yang keempat yaitu pankreas. Bagian pankreas termasuk ke dalam kelenjar endokrin adalah pulau Langerhans. Pada bagian pulau Langerhans terdapat 3 jenis sel, yaitu sel yang pertama sel alfa, yang kedua sel beta, dan yang ketiga yaitu sel delta. Nah, kita lihat yang pertama sel alfa menghasilkan glukagon, dan yang kedua sel beta menghasilkan insulin, dan yang terakhir sel delta menghasilkan somatostatin. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal atau anak ginjal. Nah, kelenjar tersebut terdiri dari dua bagian yaitu korteks dan medula. Bagian korteks menghasilkan 3 jenis hormon yaitu glukortikoid, mineral kortikoid, dan juga gonadotropin. Glukortikoid berperan pada saat kita stres dengan cara meningkatkan laju gluconeosis, yaitu pembentukan glukosa. Mineral kortikoid yaitu berperan dalam proses mengatur pembentukan kadar dalam darah. Salah satu contohnya adalah bereabsorpsi di dalam ginjal. Nah, gonadotropin bekerja sama dengan hormon reproduksi lain
yang berperan dalam proses mengatur ciri sekunder pada pria dan juga wanita. Nah teman-teman, ada juga bagian medula kelenjar adrenal yang menghasilkan dua jenis hormon, yaitu adrenalin dan juga non-adrenalin. Nah teman-teman, kedua jenis hormon tersebut berperan pada saat kita ketakutan atau melakukan hal-hal yang ekstrim dengan cara meningkatkan denyut jantung dan sistem pernapasan. Adrenalin memiliki kemiripan dengan glukagon, yaitu meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, pada sistem endokrin dan kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar gonad. Nah, pada pria, kelenjar gonad berupa testis, sedangkan pada wanita berupa ovarium. Bagian testis yang menghasilkan hormon adalah sel lidi atau interal. Sel-sel tersebut menghasilkan testosteron untuk berperan dalam menentukan ciri sekunder pada pria. Nah, sedangkan ovarium yaitu menghasilkan dua jenis hormon, yaitu estrogen dan juga progesteron. Nah, pada hormon estrogen berperan untuk mengatur ciri sekunder pada wanita. Nah, sedangkan pada hormon progesteron mempertahankan ketebalan dinding rahim. Nah, itulah video singkat dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.